Bab 3496, Patah Hati. Saat Ye Bufan dan yang lainnya bersembunyi, sesosok tubuh datang berlari dari kejauhan. Itu adalah Geng Junseng. Suan Yuan Linglong mengambil 2 langkah cepat untuk menemuinya. Dengan ekspresi antisipasi di wajahnya, "Kakak senior Geng, apakah Anda di sini untuk menjelaskan kepada saya?" "Jelaskan. Apa gunanya menjelaskan bahwa saya pecundang seperti Anda?" "Geng." Junseng tersenyum dingin dan berkata, sebuah pedang panjang muncul di telapak tangannya. "Aku di sini untuk mengirimmu dalam perjalanan. Belum lagi, kuburan yang kamu pilih sendiri bagus." "Apa?" Senyuman di wajah Suan Yuan Linglong menghilang, dan kilau di matanya padam lagi. Dia tidak takut mati tetapi patah hati, dan pria di depannya telah membuatnya sangat kedinginan. "Saya awalnya berpikir bahwa pihak lain memiliki beberapa alasan khusus, atau ada sesuatu yang tidak dapat diungkapkan yang sulit dijelaskan dalam sekte tersebut, tetapi sekarang dia keluar untuk menjelaskannya dengan jelas kepada saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya salah, dan sangat salah. Pihak lain tidak memberi saya penjelasan sama sekali, tetapi datang untuk membunuh saya. Kamu wanita bodoh, kamu belum mengetahui statusmu." "Geng." Junseng memegang pedang panjang di tangannya. Apakah kamu merasa kecewa? Karena kamu begitu tergila-gila padaku, maka mati saja untukku." Wajah Linglong menjadi pucat, dan dia bergumam, "Mengapa? Apa ini? Sederhana sekali. Kedatanganmu ke dunia abadi telah mempengaruhiku. Kamu akan mempengaruhi reputasiku dan pengejaranku terhadap kultivator lain. Sebagai peri wanita dengan status, saya ingin menggunakan identitas dan kekuatan mereka untuk melangkah lebih tinggi dan lebih jauh. Sekarang saya berada di alam surga bawah, tetapi tujuan masa depan saya adalah alam surga tengah atau bahkan alam surga atas. Saya ingin menjadi manusia dan abadi. Saya ingin menjadi yang paling kuat di seluruh dunia yang abadi, dan menjadi seorang kaisar abadi atau bahkan yang abadi." Tanda seru. "Aku membunuhmu." Di akhir kalimatnya, Geng Junseng tampak garang, dengan niat membunuh dalam kegilaannya. Hingga saat ini, Suan Yuan Linglong benar-benar kecewa dan menyerah. Kamu hanya bajingan. "Kamu benar, aku hanya bajingan, apakah kamu menyadarinya?" Geng Junseng tertawa keras, "Karena Suan Yuan Zantian aku ingin menyenangkanmu dan dekat denganmu. Sekarang kamu tidak. Kamu wanita bodoh, kamu telah ditipu olehku selama bertahun-tahun. Tetapi sudah terlambat, lihatlah Raja Neraka." Dia hendak mengayunkan pedang di tangannya, tapi tiba-tiba suara dingin terdengar di telinganya. "Benarkah? Tapi menurutku ini belum terlambat." Begitu dia selesai berbicara, beberapa orang muncul di depannya, melindungi Suan Yuan Linglong di belakang mereka. "Itu kamu." Geng Junseng gemetar ketakutan saat melihat itu adalah Ye Bufan. Dia tidak menyangka akan bertemu musuh bebuyutan ini bahkan setelah dia kembali ke Xiaotian. Ye Bufan tersenyum dingin, "Ya, ini aku." "Ya? Apa yang kamu inginkan?" "Sudah kubilang ini Xiaotian, tapi ini wilayah sekte Aojianku. Jangan main-main, kalau tidak pemimpin sekte tidak akan membiarkanmu pergi. Ini lebih baik darimu." Orang ini tampak galak dan melangkah mundur saat dia berbicara, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Qing menendangnya ke tanah. "Kamu bajingan, siapa yang kamu coba takuti? Percaya atau tidak, aku akan membunuh sekte Aojian milikmu itu sekarang." Geng Junseng ditendang sampai ditendang kepala dari tanah, sedikit panik dan tidak tahu harus berbuat apa. "Apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak memprovokasi kamu." "Kamu benar, kamu tidak memprovokasi aku, jadi sulit bagiku untuk berurusan denganmu." Ye Bufan berkata dengan jentikan jarinya, dan beberapa jarum perak terbang keluar, menyegel segel budidayanya sepenuhnya. Setelah melakukan semua ini, dia kembali ke Peri Linglong dan berkata, "Sekarang aku serahkan sampah ini padamu. Kamu bisa menanganinya sesukamu." Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa orang ke samping untuk menonton dengan tenang. Geng Junseng benar-benar tercengang. Dia baru saja membawa pedang untuk membunuh Suan Yuan Linglong, tetapi dia tidak menyangka pedang itu akan jatuh ke tangan lawan begitu cepat, membiarkannya mengendalikan hidup dan matinya. Tapi tidak mungkin sekarang.
Dia adalah yang abadi, tapi sekarang dia tidak memiliki kultivasi sama sekali, dan kekuatannya tidak sebaik peri linglong yang baru saja naik. Dia sangat membenci Ye Bufan hingga dia mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia tidak pernah menyangka akan ada pendukung sebesar itu yang berdiri di belakang Suanyuan Linglong. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan turun gunung bahkan jika saya membunuhnya. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Yang harus dia hadapi adalah Suanyuan Linglong, yang ekspresinya sangat jelek. Linglong, sebenarnya aku baru saja berbohong padamu. Kakak senior hanya bercanda denganmu. Kamu adalah adik perempuanku dan aku sangat mencintaimu. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Orang ini benar-benar berbakat dengan senyum cerah di wajahnya, tidak ada rasa malu sama sekali. Sepertinya semua yang dia katakan itu benar. Geng Junseng, apakah kamu benar-benar menganggapku bodoh? Peri Linglong tampak murung. Pada saat itu, Suanyuan Linglong sudah mati. Sekarang aku tidak akan mempercayai sepatah kata pun yang kamu ucapkan lagi. Marahlah. Akulah yang salah. Sebenarnya akulah yang salah. Melihat dia tidak bisa lolos begitu saja, Geng Junseng segera mengubah wajahnya dan berkata dengan menyedihkan, biar ku katakan yang sebenarnya, semua ini adalah sekte memintaku untuk melakukannya, dan aku terpaksa tidak punya pilihan selain melakukannya. Tepat di tengah kata-katanya, mulut besar Suanyuan Linglong menamparkan wajahnya langsung. Orang yang tidak tahu malu. Aku benar-benar buta saat itu. Bagaimana aku bisa memperlakukanmu sebagai kakak laki-lakiku dan orang yang paling kucintai? Aku telah berkorban begitu banyak untukmu. Suanyuan Linglong bukan hanya tidak bodoh, tapi juga sangat pintar wanita. Sebelumnya percaya tanpa syarat karena tidak ingin ragu. Satu-satunya alasan untuk disalahkan adalah karena apa yang dia lakukan barusan sangat mengagumkan. Sekarang tidak mudah untuk mengarang kebohongan dan melewatinya. Ekspresi Geng Junseng berubah, dan wajahnya segera berubah lagi. Yah, tidak masalah apa yang kamu pikirkan, tapi aku menyelamatkan hidupmu ketika kita berada di benua Kunlun. Kamu harus melepaskan aku kali ini karena alasan. Benarkah? Tapi Suanyuan yang kamu selamatkan Linglong sudah mati. Peri Linglong tidak terburu-buru mengambil tindakan, tetapi mulai berbicara dengan pelan, seolah-olah dia sedang memberitahu Geng Junseng, dan dia juga sepertinya menceritakan pada dirinya sendiri. Setelah kamu naik, aku merasa langit seperti runtuh. Aku merasa dunia ini tidak ada artinya lagi. Aku juga ingin bergegas bersamamu dan bersatu kembali di dunia peri. Tapi tergesa-gesa membuat sampah, dan fondasinya tidak stabil, dan saya akhirnya jatuh ke dunia. Di bawah guntur, hanya secercah jiwa yang tersisa. Di bawah perlindungan orang tua saya berhasil bertahan selama 1000 tahun. Akhirnya, saya cukup beruntung bertemu Ye Yixian, yang menggunakan 9 janin teratai surga untuk membangun kembali tubuhku. Aku telah dibangkitkan. Tepatnya, Suanyuan Linglong bukanlah orang yang kamu selamatkan. Hidupku adalah milik Ye Yixian. Geng Junseng terkejut saat mendengar ini, dan hatinya dipenuhi gelombang. Yang mengejutkannya bukanlah kematian Suanyuan Linglong, melainkan janin teratai 9 surga. Sebagai murid inti dari sekte teratas, dia secara alami tahu apa arti keempat kata ini. Ini adalah benda spiritual langka antara langit dan bumi. Bahkan di dunia peri, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika ada yang tahu bahwa ada janin teratai 9 surga, akan ada badai berdarah di seluruh dunia peri. Tapi dia tidak pernah menyangka benda suci seperti itu akan disia-siakan oleh Ye Bufan dan digunakan untuk membentuk kembali tubuh Suanyuan Linglong. Namun setelah terkejut, dia segera menghadapi kenyataan dan berteriak lagi, apa hubungan kematianmu di masa kesusahan besar denganku? Bagaimanapun, kamu berhutang nyawa padaku. Bab 3497, Eksistensi Melampaui Level. Suanyuan Linglong mengabaikannya dan terus berbicara pada dirinya sendiri. Setelah aku terlahir kembali, orang tuaku sangat bahagia dan berharap aku akan tinggal di benua Kunlun untuk menemani mereka. Tapi aku selalu berpikir untuk pergi ke dunia peri, bertemu kembali denganmu di sini, dan berjalan bergandengan tangan denganmu sepanjang waktu hidupku. Karena itu,
Belum lama ini aku mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuaku. Aku hampir mempertaruhkan seluruh hidupku padamu. Pada titik ini, ekspresinya berubah dan matanya merah darah. Sayang sekali saya buta dan membuat kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya memperlakukan binatang seperti Anda sebagai manusia. Apa yang Anda katakan sebelumnya benar. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi keterlibatan di antara kita. Orang-orang seperti kamu tidak layak melakukan ini. Kakak laki-lakiku bahkan tidak layak menjadi murid guruku. Mulai sekarang, kita hanya orang asing. Bukankah kamu bilang aku berhutang budi padamu, yang akan menjadi perpisahan total dengan mantan Suanyuan Linglong? Dia berbalik dan melirik ke arah Ye Bufan, yang tidak jauh dari sana. Ye Yixian, lepaskan dia. Ye Bufan mengangguk sedikit, mengangkat tangannya dan mengambil kembali semuanya jarum perak. Geng Junseng segera memulihkan budidaya dan kesehatannya. Orang ini selamat dari malapetaka, seolah-olah dia telah menyelamatkan nyawanya, dan segera berbalik dan melarikan diri, karena takut Suanyuan Linglong atau Ye Bufan dan yang lainnya akan menyesalinya. Saudari Linglong, kenapa kamu membiarkan bajingan ini pergi? Dia harus dipukuli sampai mati dengan tongkat. Lupakan saja, aku tidak suka berhutang. Dia sebenarnya pernah menyelamatkanku ketika kami berlatih bersama sebelumnya. Kali ini aku akan melunasinya sepenuhnya. Aku tidak akan pernah berhutang apapun padanya lagi dan tidak memiliki kontak dengannya sama sekali. Titik. Suanyuan Linglong, suasana hati saat ini ternyata sangat membosankan, dan tidak ada sedikit pun emosi. Mungkin tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada kematian hati seseorang. Ini adalah manifestasinya. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berlutut di depan Ye Bufan. Dr. Ye, yang paling aku sesali dalam hidupku adalah kamu dan orang tuaku. Orang tuaku melahirkanku, tapi aku tidak bisa memenuhinya. Kesalehanku di depan lutut mereka. Tolong selamatkan aku. Itu merenggut nyawaku, tapi aku ditakdirkan untuk mengecewakanmu. Jika suatu hari nanti kamu bisa bertemu orang tuaku lagi, minta maaf kepada mereka atas namaku. Itu adalah sikap tidak berbakti Linglong kesalehan. Hati Ye Bufan menegang, dan dia dengan jelas melihatnya di mata Suanyuan Linglong. Saya melihat keinginan untuk mati. Dia mengulurkan tangannya untuk membantu peri Linglong berdiri. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu harus memikirkan hal semacam ini. Geng Junseng adalah bajingan, dan kesalahannya adalah dia tidak ada hubungannya denganmu. Kamu harus berpikir tentang segalanya dan jangan menemui jalan buntu. Situ Dianmo adalah yang paling fleksibel dan menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia segera menasihati, ya, Sister Linglong, bertemu bajingan bukanlah apa-apa. Kita bisa hidup dengan baik tanpa dia, hanya saja tetaplah bersama kami mulai sekarang. Xiao Qing berteriak, ya, bukankah kita masih memiliki saudara Ye? Dia 10.000 kali lebih baik dari bajingan itu. Suanyuan Linglong menggelengkan kepalanya, itu tidak ada hubungannya dengan Geng Junseng. I sudah mengatakan bahwa saya tidak akan pernah berbicara dengannya lagi. Tidak ada keterlibatan, dan saya tidak akan mati demi dia. Tetapi saya sudah berhutang terlalu banyak pada saudara Ye, dan saya tidak dapat menahannya lagi. Saya sia-sia, dunia peri, dan tidak perlu tinggal di sini. Jangan bicara lagi, biarkan aku yang melakukannya. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi, tapi ditarik kembali oleh Ye Bufan. Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Siapa bilang kamu sia-sia? Mata Suanyuan Linglong meredup, Ye Yixian, kamu tidak perlu menghiburku. Aku tahu situasiku sendiri dan aku memang sia-sia. Hanya saja biarkan aku pergi. Aku tidak ingin berhutang pada siapapun lagi, dan aku tidak ingin menjalani kehidupan biasa-biasa saja seperti ini dan dipandang rendah oleh orang lain. Ye Bufan berkata, aku memberimu hidupmu, dan kamu membuat tubuhmu olehku. Kamu bisa mati jika kamu mau. Itu tidak mungkin karena alasan ini, dan itu tidak boleh sia-sia. Suanyuan Linglong menghela nafas, Hai Yixian, itu benar. Ketika saya tiba di Ascension Hall, tidak ada satupun bintang di cermin psikis yang bersinar terang.
Tidak ada seorang pun dari 5 sekte besar yang mau membawa saya ke bawah sayap mereka. Petik 2. Setelah mendengarkan, Ye Bufan tersenyum tipis. Dia sekarang memahami psikologi Suanyuan Linglong. Di satu sisi, dia kecewa dengan urusan geng Junseng, dan di sisi lain, kualifikasinya sangat terpengaruh. Ketika dia berada di dunia abadi Kunlun, dia adalah putri surga yang bangga dan peri Linglong yang terkenal, tapi sekarang dia disebut sia-sia oleh geng Junseng. Sebagai perbandingan, masalah emosional lebih mudah diterima, tapi kesenjangan besar ini tidak bisa diterima. Sudah kubilang padamu, itu tidak ada gunanya. Dan orang-orang dari sekte itu semuanya buta, jadi jangan pedulikan pendapat mereka. Melihat Suanyuan Linglong yang sedikit terkejut, Ye Bufan berkata, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Hal yang sama terjadi ketika saya naik sebelumnya, tidak ada satupun bintang di cermin psikis yang menyala. Tidak ada seorang pun yang menginginkan saya, dan saya dipandang rendah sebagai orang yang tidak berguna. Tapi lihat hari ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saya jauh lebih kuat dari geng Junseng yang naik 1000 tahun yang lalu. Saya bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Suanyuan Linglong sedikit linglung, dan pada saat yang sama sedikit cahaya kembali ke matanya. Dia mempercayai kata-kata Ye Bufan, tapi dia masih tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Ye Bufan berkata, saya sendiri yang menyimpulkannya, cermin itu alasan mengapa gagal adalah karena levelnya tidak cukup. Cermin psikis paling banyak dapat menguji bakat di bawah 9 bintang, dan alasan mengapa kami berdua tidak bersinar adalah karena kami telah melampaui level ini. Sederhananya, bakat kita sangat bagus sehingga tidak bisa diukur sama sekali. Ini sebenarnya adalah pemikiran batinnya. Sebelumnya, dia sedikit tidak yakin karena dia hanya punya satu preseden. Sekarang, ditambah dengan Suanyuan Linglong, dia telah mengkonfirmasi tebakannya. Tidak peduli jenis senjata ajaib apa itu memiliki batasnya sendiri, dan batas cermin psikis adalah 9 bintang. Cermin itu tidak menyala ketika saya naik, dan Suanyuan Linglong juga tidak menyala sekarang, yang berarti keduanya berada di luar 9 bintang, dan yang lainnya tidak bisa diukur. Benarkah, Ye Yixian, kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Pada saat ini, keinginan untuk mati di mata Suanyuan Linglong telah benar-benar hilang, digantikan oleh tatapan aneh. Ye Bufan berkata dengan pasti, tentu saja itu benar. Kamu bahkan tidak memikirkan benda suci macam apa itu. Janin teratai 9 surga adalah Anda, tetapi bagaimana mungkin seseorang yang diciptakan secara unik di surga dan di bumi menjadi sia-sia? Tanda tanya, selama kamu mulai berlatih, itu tidak akan lama. Si idiot Junseng itu menginjaknya. Petik 2. Dia adalah pencipta Suanyuan Linglong. Dapat dikatakan bahwa setiap potongan daging dan darah lahir di tangannya, jadi dia secara alami tahu betapa luar biasa tubuh lawannya. Bagaimana mungkin tubuh yang diciptakan oleh darah naga dan janin teratai 9 surga bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja, apalagi sia-sia? Benarkah? Hebat sekali, sungguh hebat. Wajah Suanyuan Linglong penuh kegembiraan, dan dia memandang Ye Bufan dengan rasa terima kasih. Ye Yixian, mantan Suanyuan Linglong sudah mati, dan tubuhku saat ini diberikan olehmu, dan aku terlahir kembali. Imanku juga diberikan olehmu. Mulai sekarang, aku akan menjadi yang baru. Bolehkah aku memanggilmu saudara Ye? Ye Bufan tersenyum tipis, iya, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang, dan aku akan menjadi satu keluarga, jadilah kerabatmu di dunia peri. Bagus sekali, aku punya kerabat lagi. Suanyuan Linglong benar-benar terlahir kembali, emosi negatifnya sebelumnya terhapus, dan wajahnya penuh kegembiraan. Saudaraku Ye, bisakah kamu membantuku berlatih? Bab 3498, Menciptakan Luo Agung yang Abadi. Melihatnya seperti ini, Ye Bufan diam-diam menghela nafas lega, akhirnya layak mendapatkan Suanyuan Santian. Kalau tidak, seseorang akan mempercayakan putri mereka padanya, tapi dia akhirnya bunuh diri setelah naik ke dunia abadi, bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapi lelaki tua malang itu di masa depan. Di saat yang sama,
saya juga diam-diam mengagumi karakter Suanyuan Linglong. Dia benar-benar mampu mengambil sesuatu dan melepaskannya. Tapi sekarang dia menemukan sesuatu yang salah, dia segera memotongnya dengan pedangnya tanpa ragu-ragu. Ketegasan dan spiritualitas seperti ini sangat jarang terjadi. Pedang kebijaksanaan yang dibicarakan oleh umat Buddha sebelumnya dapat memotong benang cinta. Tentu saja, untuk menstabilkan Suanyuan Linglong, Ye Bufan tidak menunda dan langsung menyerahkan rahasia sebelumnya dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir. Mari kita ubah energi abadi terlebih dahulu. Oke, terima kasih, Saudara Ye. Linglong dengan bersemangat mengikuti instruksi Ye Bufan dan mulai menggunakan teknik ini untuk mengubah energi abadinya sendiri. Ye Bufan berdiri di samping dan memperhatikan, dan tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Bukan berarti ada yang salah dengan latihannya, hanya saja kecepatannya terlalu cepat. Suanyuan Linglong sepenuhnya mengubah esensi sejati menjadi esensi abadi hampir dalam sekejap mata. Tepatnya, dia sepertinya mampu secara langsung menyerap energi spiritual abadi dari dunia abadi tanpa bertransformasi sama sekali. Ini sungguh menjengkelkan. Setelah saya datang ke dunia abadi, saya mengubah 3 hal murni menjadi 1 ki, dan menghabiskan banyak upaya untuk mengubah esensi sejati menjadi esensi abadi. Saya pikir kecepatannya cukup cepat, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan Suanyuan Linglong. Pantas saja cermin psikis sebelumnya tidak bisa mendeteksi bakatnya. Tubuh fisik yang dibentuk oleh darah naga dan embrio teratai 9 hari, kualifikasi ini jauh melebihi cakupan normal. Melihat reaksinya, Suanyuan Linglong sedikit terkejut, bahkan sedikit panik. Saudara Ye, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Apakah saya benar-benar sia-sia? Jika kamu masih sia-sia, tidak akan ada orang di dunia ini yang bisa berkultivasi. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya, saat dia hendak mengajarinya suatu keterampilan, hatinya tiba-tiba bergerak. Janin teratai 9 surga, benda suci surga, tidak memiliki jejak polusi dan dianggap tidak ternoda. Terlebih lagi, kelahiran kembali yang kedua, menggunakan benda-benda ketuhanan untuk membentuk kembali tubuh fisik, juga bisa disebut tanpa akar. Bukankah itu berarti Suanyuan Linglong di depan kita juga memenuhi persyaratan tidak memiliki akar dan tidak bersalah? Bisakah Anda juga mengamalkan kitab surgawi yang tak bernoda? Dia segera menjadi bersemangat ketika memikirkan hal ini, dan tanpa banyak berpikir, dia menarik Suanyuan Linglong dan semua orang ke istana Raja Naga. Saudaraku Ye, di mana tempat ini? Suanyuan Linglong sedikit bingung dan tidak tahu di mana dia berada. Jangan khawatir untuk saat ini. Cobalah rangkaian latihan ini dan lihat apakah kamu bisa mempraktikkannya. Kata Ye Bufan dan mengeluarkan buku wushu. Suanyuan Linglong mengambilnya dan mulai berlatih sesuai dengan latihan yang tercatat di dalamnya. Aspek tersulit dari buku abadi adalah kebugaran fisik. Latihannya sangat sederhana untuk dipraktikkan. Dengan pengoperasian teknik ini, energi spiritual peri di istana Raja Naga seperti banjir air yang bertemu dengan pompa air, mengalir deras ke tubuhnya. Ini sangat mudah digunakan. Ye Bufan sangat gembira. Suanyuan Linglong juga memenuhi persyaratan Wujin Wushu. Kemudian dengan pemikiran di benaknya, segunung kristal peri muncul di Pulau Raja Naga, dan aura peri begitu kaya hingga tampak seperti gel yang tidak larut. Sejak meninggalkan Donghuatian, dia telah banyak merampok, dan lawan yang dia serang semuanya adalah ahli tingkat tua dari berbagai sekte besar. Ada banyak dewa Daluo, dan bahkan Raja Abadi pun tidak sedikit. Bisa dibayangkan kekayaan yang dimiliki orang-orang ini. Jika semua kristal peri mereka ditumpuk menjadi sebuah gunung besar, jumlahnya tidak terhitung jumlahnya. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambai, dan kristal peri ini membentuk cincin, mengelilingi Suanyuan Linglong di tengahnya. Saat dia berlatih buku surgawi wushu, dia dengan cepat berubah menjadi gumpalan energi spiritual dan tersedot ke dalam tubuhnya. Kitab surga yang tak bernoda pada awalnya adalah sesuatu yang menentang surga, dan tidak ada hambatan dalam pengembangannya. Selama Anda memiliki fisik yang sesuai dan aura yang cukup, Anda dapat terbang ke atas seperti roket. Alasan Ye Bufan membawa Suanyuan Linglong kembali ke istana Raja Naga adalah untuk menghindari gangguan bencana alam.
Tahap awal dari keabadian virtual, tahap akhir dari keabadian virtual, tahap awal dari keabadian sejati, tahap akhir dari keabadian sejati. Di bawah pandangan semua orang, semakin sedikit kristal abadi di Pulau Raja Naga, sementara budidaya Suanyuan Linglong terus meningkat. Sekitar 6 jam kemudian, kristal abadi tersapu. Pada saat yang sama, momentum Suanyuan Linglong tiba-tiba meledak, dan telah mencapai puncak Daluo Immortal. Ye Bufan menelan ludah, matanya terbuka lebar karena rasa tidak percaya di wajahnya. Puncak Daluoxian. Ini adalah puncak dari Daluoxian. Bahkan melihat seluruh wilayah surga bawah, hanya ada sedikit yang bisa dijangkau. Bahkan di beberapa sekte besar, puncak Daluo Immortal adalah yang terkuat di antara yang kuat, seperti Hua Bingyu dan Lei Wanhe sebelumnya, keduanya adalah tetua. Namun di depan matanya sendiri, hanya dalam setengah hari, dia telah menciptakan puncak Great Luo Immortal, yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia abadi. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam menyesali keajaiban janin teratai 9 surga, dan tubuh yang dia ciptakan begitu kuat. Awalnya, dia menyiapkan kristal peri ini untuk dirinya sendiri dan Erlang, berpikir untuk menerobos wilayahnya sendiri ketika dia kembali ke Donghuatian. Sekarang diberikan kepada Suanyuan Linglong, ini harus menjadi kesempatan pihak lain. Suanyuan Linglong tidak mengetahui hal ini, dia tidak tahu kondisi apa yang telah dia capai, dan dia tidak tahu berapa banyak sumber daya budidaya yang telah dia konsumsi. Saya hanya tahu bahwa setelah saya menutup mata dan berlatih sebentar, tubuh saya dipenuhi dengan kekuatan yang tiada habisnya, dan saya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia membuka matanya lagi dan melihat sekeliling. Tidak ada yang berubah, tapi ekspresi semua orang sedikit aneh. Terutama Ye Bufan memandang dirinya sendiri seolah-olah sedang melihat monster. Saudaraku Ye, ada apa? Apakah aku berperilaku buruk dan mengecewakanmu? Entah kenapa, dia sekarang sangat prihatin dengan perasaan dan pendapat pria ini, dan tidak ingin mengecewakannya sedikit pun. Ye Bufan kembali sadar dan sedikit tersenyum. Bukannya aku kecewa, tapi kamu tampil terlalu baik. Suanyuan Linglong menunjukkan senyuman cerah, benarkah? Aku berada dalam kondisi apa sekarang? Seberapa kuatnya? Ye Bufan memikirkannya, mari kita katakan dengan cara ini, misalnya, kamu bisa membunuh bajingan seperti Geng Junseng sendirian sekarang, 1000 atau bahkan 10.000 kali lebih cepat. Apakah ini benar? Saudara Ye, ini tidak mungkin. Dia telah berlatih selama ini 1000 tahun. Bagaimana ini mungkin? Suanyuan Linglong awalnya sangat percaya pada Ye Bufan, tapi sekarang dia mengungkapkan lebih banyak keterkejutan, lagi pula, itu terlalu sulit untuk dipercaya. Ada kesenjangan yang sangat besar antara keduanya, terpisah ribuan tahun, bagaimana mereka bisa saling mengungguli begitu cepat? Jangan khawatir, aku akan memberitahumu perlahan-lahan. Ye Bufan pertama-tama menjelaskan tingkat kultivasi di dunia abadi, dan kemudian menceritakan asal-muasal kitab tak bernoda. Akhirnya, dia berkata, ini karena Anda memiliki bakat luar biasa, dan ini juga merupakan kesempatan Anda, yang cocok untuk mempraktikkan buku abadi. Saya memiliki begitu banyak kristal peri di tangan saya, yang telah menjadikan Anda seperti sekarang ini. Kekuatanmu saat ini tidak hanya kamu telah melampaui Geng Junseng dan lebih kuat dariku. Melihat seluruh alam surga bawah, tidak banyak orang yang bisa melampauimu. Bab 3499 Rencana Geng Junseng. Kata-kata Ye Bufan sangat jelas, tetapi hati Suanyuan Linglong dipenuhi dengan kegembiraan dan dia sangat tersentuh. Dia adalah putri dari Suanyuan Santian. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, dia secara alami tahu betapa pentingnya sumber daya pelatihan bagi makhluk abadi. Ye Bufan tidak hanya mengeluarkan buku surgawi Inochen yang langka, tetapi juga mengeluarkan miliaran kristal abadi untuk digunakan sendiri. Persahabatan ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi dibandingkan dengan keegoisan Geng Junseng yang tercela, semua ini tampak lebih hebat dan langka. Saudara Ye, terima kasih banyak. Suanyuan Linglong sangat tersentuh. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari bahwa ayahnya memandang orang dengan mata yang sangat kejam.
Mempercayakan diri pada pria di hadapan Anda adalah pilihan paling tepat dalam hidup ini. Kami bilang kami adalah keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Ye Bufan tidak merasa terlalu kasihan dengan kristal peri itu. Benda-benda ini awalnya digunakan untuk budidaya, dan bisa digunakan oleh siapapun di sekitarnya. Tingkat kultivasi Suanyuan Linglong telah ditingkatkan, dan hal berikutnya yang harus diselesaikan adalah masalah apakah akan tinggal atau pergi. Ye Bufan berkata, Linglong, meskipun aku sudah lama tidak berada di dunia abadi, banyak hal telah terjadi selama ini, dan ada banyak musuh. Dia tidak menyembunyikan apapun, dan menceritakan kisahnya tentang keluhannya terhadap Raja Abadi Donghua dari awal hingga akhir. Setelah membacanya lagi, dia akhirnya berkata, biasanya, aku harus membiarkanmu tinggal bersamaku, tetapi akan ada perang besar selanjutnya, dan sulit untuk mengatakan apa konsekuensinya, akan. Bagaimana kalau kamu mencari tempat yang stabil, dan aku akan menunggu sampai semuanya selesai. Aku akan datang mencarimu lagi. Istana Raja Naga adalah tempat yang bagus untuk bersembunyi, tetapi juga memiliki kekurangannya. Semuanya terikat nasib Ye Bufan. Tidak ada yang bisa menemukannya jika dia bersembunyi di sini, tapi begitu dia jatuh, dia akan benar-benar terjebak di sini dan tidak akan pernah bisa membuat terobosan. Meskipun pertempuran dengan Donghua telah dipersiapkan sepenuhnya, itu masih merupakan puncak dari Raja Abadi yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Semuanya tidak diketahui sampai tidak ada hasil. Karena itu, dia tidak menyarankan Suanyuan Linglong tinggal di sini. Saudara Ye, apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Suanyuan Linglong menjadi serius. Hidupku diberikan olehmu, kultivasiku diberikan olehmu, hidup adalah milikmu, kematian adalah hantumu, Jue tidak mungkin hidup sendiri. Untuk bersamamu, tidak peduli musuh macam apa yang kita hadapi bersama. Kata-katanya awalnya benar, tetapi pada akhirnya dia memikirkan sesuatu, dan pipinya tiba-tiba memerah. Hidup adalah milikmu, kematian adalah hantumu, kalimat ini terucap, tapi setelah mengatakannya, aku menyadari ada yang tidak beres. Tapi itu semua sudah dikatakan dan dilakukan, dan itu tidak bisa diubah. Tapi pipinya semerah apel matang, dan sangat merah cerah. Yah, jika kamu tinggal bersamaku, aku akan melakukan segalanya untuk melindungi keselamatanmu. Ye Bufan tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, budidaya makhluk abadi selalu tentang bertarung melawan langit dan bertahan dalam bahaya mengejar kenyamanan secara membabi buta, Anda tidak akan pernah mencapai kesuksesan besar. Sekarang semuanya telah dibicarakan, mereka meninggalkan Istana Raja Naga dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah Geng Junseng menyelamatkan nyawanya, dia berlari jauh-jauh dan melarikan diri kembali ke Aojianmen karena malu. Ketika saya kembali ke kamar saya menghela nafas lega. Dia terlalu terstimulasi hari ini. Dia mengambil botol air di atas meja dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Lalu dia terengah-engah dan mencoba menenangkan pikirannya. Ada begitu banyak hal tak terduga yang terjadi hari ini, saya tidak menyangka bahwa Suanyuan Linglong, yang telah hilang selama ribuan tahun, tiba-tiba datang berkunjung, dan saya tidak menyangka pihak lain akan bersama Ye Bufan. Dan gabungan ini tidak begitu mengejutkan seperti janin teratai 9 surga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini telah meninggal 1 kali sebelumnya, dan kemudian menggunakan janin teratai 9 surga untuk menyusun kembali tubuhnya setelah kematian. Rerumputan peri di dunia peri dibagi menjadi 12 tingkat, dan janin teratai 9 surga berada di luar tingkat ke-12 dan diklasifikasikan sebagai objek dewa sama sekali. Setelah bertahun-tahun, janin teratai 9 surga hanyalah sebuah legenda dan belum pernah ada yang melihatnya. Saya tidak pernah menyangka akan muncul di dunia kultivasi, apalagi akan digunakan pada Suanyuan Linglong. Pada saat ini, dia mengerti mengapa tidak ada bintang di cermin psikis. Itu bukanlah pemborosan, tapi hubungan antara embrio teratai 9 surga, yang tidak bisa dilihat sama sekali oleh cermin psikis. Janin teratai 9 surga, janin teratai 9 surga, benar-benar muncul. Tanpa ancaman kematian, hati Geng Junseng langsung dipenuhi keserakahan lagi. Jika dia tahu bahwa wanita ini lahir di rahim teratai 9 surga, dia seharusnya menyimpannya di sini dengan kata-kata manis.
Sesuai dengan karakter wanita itu, jika dia benar-benar dalam bahaya, dia tidak akan segan-segan menyerahkan tubuhnya untuk dia gunakan. Jika Anda memiliki tubuh fisik yang dibentuk kembali dari embrio teratai 9 surga, kualifikasi Anda akan sangat tak tertandingi, dan tidak dapat dibayangkan betapa cepatnya kultivasi Anda akan meningkat. Hanya saja sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Tidak mungkin pihak lain percaya bahwa dia telah sepenuhnya memperlihatkan wajah aslinya. Memikirkan hal ini, ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan, dan dia mengangkat tangannya untuk menamparkan kedua mulutnya. Melihat kembali percakapan sebelumnya, Xuanyuan Linglong awalnya ingin menceritakan pada dirinya sendiri tentang kelahiran kembali, tapi sayang dia tidak mendengarkan. Mengapa Anda tidak bisa lebih bersabar? Melihat peluang besar berlalu begitu saja dari Anda. Tidak, saya tidak bisa melupakannya begitu saja. Saya harus menuai semua manfaatnya. Bagaimanapun, janin teratai 9 surga tidak akan muncul setiap beberapa tahun sekali. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Terjadi sebelumnya, Geng Junseng menggunakan dia mengusap wajahnya dengan tangannya, memaksa dirinya untuk tenang, dan mulai memikirkan bagaimana mengambil manfaat darinya. Cara terbaik adalah dengan merebut Xuanyuan Linglong dan kemudian menemukan cara untuk mengambil tubuhnya, tetapi bahkan memikirkannya pun mustahil. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa mengalahkan wanita manapun di sekitar Ye Bufan, apalagi merampok mereka. Karena Anda tidak bisa melakukannya sendiri, Anda harus mengandalkan kekuatan orang lain. Tetapi jika berita itu bocor, janin teratai 9 surga bukan lagi milik Anda. Setelah ragu-ragu, akhirnya dia memutuskan untuk menempuh rute ini. Sekalipun Anda tidak bisa mendapatkan embrio teratai 9 surga, Anda masih bisa mendapatkan lebih banyak manfaat, yang jauh lebih baik daripada hanya berdiam diri sekarang. Setelah mengambil keputusan, dia mulai memikirkan orang-orang kuat di sekitarnya. Kali ini, dia mengandalkan cinta lama Xuanyuan Linglong untuk bertahan hidup. Jika serangan itu gagal, pihak lain pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan dia akan kehilangan nyawanya. Saya telah menyaksikan kematian 5 tetua sekte Aojian sebelumnya, dan bahkan tetua yang telah mencapai tingkat Raja Abadi jatuh ke tangan orang lain. Dalam hal ini, orang yang Anda cari harus cukup kuat, jika tidak, tidak ada peluang. Ceritakan rahasia ini kepada Master Sekte. Memikirkan Master Sekte dari Sekte Aojian, dia menggelengkan kepalanya lagi. Pemimpin sekte dari Sekte Aojian berada di tahap tengah Raja Abadi dan mengatakan kepadanya bahwa kecil kemungkinannya dia bisa berhasil mendapatkan janin teratai 9 surga. Kalaupun Anda benar-benar mendapatkannya, manfaatnya bagi Anda akan terbatas. Sepertinya kita hanya dapat menemukan orang itu, dan hanya dia yang dapat sepenuhnya menekan Ye Bufan dan yang lainnya. Setelah mengambil keputusan, Geng Junseng mengeluarkan batu giok komunikasi dari sakunya dan menyebarkan berita tentang teratai 9 surga janin. Babak 3500, Raja Abadi Zixiao. Kota peri Zixiao adalah kota paling makmur di Zixiaotian, dan juga merupakan tempat istana Zixiao berada. Dari kejauhan terlihat megah dan menjulang tinggi ke awan, dan momentumnya tidak kalah dengan kota peri Donghua. Aula utama di tengah istana Zixiao saat ini sepi, hanya ada 2 orang yang berdiri di tengah. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu, mahkota di kepalanya, wajah putih dan janggut panjang, dan dia memancarkan aura atasan. Raja Abadi Zixiao, penguasa seluruh domain surgawi Zixiao, telah mencapai puncak kekuatan Raja Abadi. Di sebelahnya berdiri seorang pria parubaya dengan penampilan serupa. Dia adalah adiknya Zidu Immortal King. Dibandingkan dengan Raja Abadi Zixiao, kekuatannya lebih lemah, tetapi dia juga telah mencapai tahap akhir dari Raja Abadi. Keduanya adalah saudara kandung, dan mereka juga yang paling terpercaya, bertanggung jawab atas seluruh sistem intelijen Zixiaotian. Raja Abadi Zixiao bertanya, bagaimana? Sudahkah Anda mengetahui apa yang saya minta untuk Anda periksa? Sudah ketahuan. Raja Abadi Zidu berkata, anak laki-laki itu bernama Ye Bufan. Dialah yang terbunuh oleh Donghua Immortal sebelumnya. Orang yang mengeluarkan perintah untuk dibunuh oleh Raja. Ditemani oleh beberapa wanita,
yang sebagian besar tidak diketahui asal-usulnya. Salah satu dari mereka baru saja naik dari istana kenaikan kita, bernama Suanyuan Linglong. Dia terus berbicara, menjelaskan secara singkat dan padat informasi yang ditemukan. Pada saat yang sama, saya juga memiliki keraguan di hati saya. Saya tidak mengerti mengapa kakak laki-laki itu tiba-tiba memperhatikan orang ini. Anda harus tahu bahwa hubungan antara Raja Abadi Zixiao dan Raja Abadi Donghua tidak harmonis, dan karena itu, mereka tidak menghadiri upacara pernikahan terakhir kali. Adapun perintah Raja Abadi Donghua untuk membunuh dunia abadi, sama sekali tidak mudah digunakan di sini, dan bahkan tidak disampaikan kepada orang-orang di bawah. Oleh karena itu, Raja Abadi Zidu tidak berpikir bahwa kakak tertuanya akan memperhatikan Ye Bufan karena Raja Abadi Donghua. Raja Abadi Zixiao terus bertanya, apa kekuatan kedua orang ini? Anak laki-laki bernama Ye adalah makhluk spiritual yang hebat, tetapi dia memiliki beberapa keterampilan dan bahkan memiliki kemampuan untuk melompati dan membunuh. Bahkan Geng Junseng, yang hebat abadi, bukan dia lawan. Dan wanita di bawahnya sangat kuat. Salah satu gadis kecil dengan tongkat bahkan mencapai level Raja Abadi. Dia membunuh Guiping dari Sekte Shenhuo dan Zheoxiang ketika dia pertama kali datang ke Xiaotian. Lao Yu berbeda. Raja Abadi Zidu memang orang yang bertanggung jawab atas seluruh intelijen Xiaotian, dan dia menyadari setiap gangguan yang terjadi di negeri ini. Raja Abadi Zixiao mengangguk sedikit, sama sekali tidak terkejut dengan kekuatan Ye Bufan. Bagaimanapun, ada keributan besar di Istana Abadi Donghua sebelumnya, jadi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa orang seperti ini tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun, perhatiannya sepertinya tidak tertuju pada sini, dan dia bertanya, bagaimana dengan wanita yang baru saja naik? Raja Abadi Zidu berkata, biksu wanita bernama Suanyuan Linglong baru saja naik, dan dia benar-benar pecundang. Dalam penyaluran di bawah penerangan cermin harta karun, tidak ada satu bintang pun yang bersinar, dan dia tidak diperhatikan oleh sekte manapun. Namun, dia dan anak laki-laki bernama Ye sepertinya berasal dari tempat yang sama, dan sudah saling kenal sebelumnya, lalu pergi ke Sekte Aojian bersama-sama. Mata Raja Abadi Zixiao berbinar, apakah Anda yakin tidak ada satu bintang pun yang bersinar? Raja Abadi Zidu bersumpah, 100% pasti ada orang dari kami di Istana Feisheng. Sedikit kegilaan. Dia tampak bersemangat lagi, sepertinya apa yang dia katakan itu benar. Tapi, Raja Abadi Zidu menjadi semakin bingung, dan dia tidak mengerti apa yang terjadi pada kakak laki-lakinya hari ini. Saudaraku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hahaha, ini adalah hal yang sangat baik, kesempatan besar telah datang kepadaku. Zixiao Immortal King tidak bisa menahan perasaan gembira di dalam hatinya, lalu dia berkata setelah cukup tertawa, apakah kamu tahu janin teratai 9 surga? Ini adalah benda dewa yang legendaris. Meskipun saya belum pernah melihatnya, saya telah mendengarnya. Raja Abadi Zidu bertanya dengan ragu, saudaraku, apakah Anda memiliki berita tentang janin teratai 9 surga? Bukankah ini tidak mungkin? Jadi untuknya bertahun-tahun, benda ini hanyalah legenda, dan tidak ada yang pernah melihatnya. Raja Abadi Zixiao mengangguk, tidak hanya ada berita, tetapi juga dekat dengan kita. Raja Abadi Zidu sangat bersemangat dan sedikit sulit dipercaya, benarkah? Di mana? Wanita bernama Suanyuan Linglong ini naik dari dunia bawah. Dia pernah mati sebelumnya, dan kemudian tubuhnya ditata ulang dengan embrio teratai 9 surga. Petik 2. Ternyata Geng Junseng adalah mata-matanya, dan dia tidak menggunakannya. Sama sekali. Itu penting. Kami akan menghubungi Anda jika terjadi sesuatu. Faktanya, hubungan keduanya saling menguntungkan. Geng Junseng baru saja menghitung bahwa hanya Raja Abadi Zixiao yang dapat sepenuhnya menekan Ye Bufan dan memberinya manfaat maksimal, jadi dia menyampaikan berita ini. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan sekte tersebut dan bergegas ke kota Abadi Zixiao. Raja Abadi Zidu tampak tidak percaya, saudaraku, akankah dia berbohong kepada kita? Bagaimana benda suci seperti janin teratai 9 surga muncul di antarmuka tingkat rendah itu?
Tidak ada dari kita yang pernah melihat janin teratai 9 surga. Apa yang kita butuhkan? Tidak ada yang tahu di mana kondisinya akan muncul, dan itu normal di alam bawah. Raja Abadi Zixiao berkata, Geng Junseng hanya tertarik pada keuntungan, tetapi dia juga memiliki beberapa kemampuan dan sangat jelas tentang konsekuensinya. Tidak ada alasan untuk memberi saya berita palsu, apalagi melakukannya. Dan Anda baru saja mengatakan bahwa setelah Suanyuan Linglong naik, tidak ada satupun bintang di cermin psikis yang menyala murni pemborosan, tapi bagaimana orang seperti itu bisa naik dari dunia bawah ke dunia abadi? Atau bakatnya sangat tinggi dan telah melampaui lingkup cermin psikis janin teratai. Petik 2. Sebagai si penguasa langit, Raja Abadi Zixiao secara alami adalah rubah tua licik yang menganalisis segala sesuatu secara logis. Raja Abadi Zidu sering mengangguk, saudaraku benar, tampaknya wanita itu adalah hadiah dari Tuhan untukmu. Raja Abadi Zixiao tertawa keras, kamu benar, tunggu sampai aku menangkap wanita itu dan menggunakan jiutian janin teratai membentuk kembali fisiknya tubuh untuk diri sendiri, dan itu akan semudah menerobos alam dewa abadi, dan itu juga dapat meningkatkan umur panjang secara signifikan. Janin teratai 9 surga bukanlah rahasia di dunia abadi, tetapi legenda yang beredar luas. Semua orang tahu keampuhannya. Bakat membentuk kembali tubuh sungguh luar biasa, dan juga dapat meningkatkan umur panjang. Namun, tidak ada yang tahu seberapa besar umur panjang yang bisa ditingkatkan. Kombinasi kedua keunggulan ini tentu menjadi godaan fatal bagi para raja abadi yang telah hidup puluhan ribu tahun. Justru karena inilah Raja Abadi Zixiao begitu tergoda dan meminta adiknya untuk menyelidiki situasinya. Raja Abadi Zidu juga sama bersemangatnya. Meskipun harta karun semacam ini tidak bisa jatuh ke tangannya, karena kakak laki-lakinya lebih kuat, dia masih bisa mendapatkan beberapa manfaat. Saudaraku, aku akan menangkap wanita itu sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi ditangkap oleh Raja Abadi Zixiao. Tunggu sebentar, masalah ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang dan tidak bisa diburu-buru. Zidu Immortal King berkata, saudaraku, hal seperti ini tidak bisa menunggu. Kita harus cepat. Bagaimana jika orang lain mengambilnya? Bukankah itu menjadi keuntungan bagi orang lain?